Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, sahabat Edi Jaya Gudang Lagu ya, kali ini konten video saya akan membahas masalah yaitu mendidik anak-anak kita agar dia jujur ya. Jadi di sini kita tekankan dari sejak dini anak-anak kita ini yang masih kecil, kita ajari perilaku hal yang jujur ya. Nah ini anak-anak saya ya, banyak tuh. Oh, lihat, kelihatan. Nah ingat ya. Nah ini oleh kelihatan oleh. Ini kelihatan oleh. Kelihatan semua. Iya. Nah ingat ya. Nanti ini kalian kalau misalnya ini suatu saat ya kapanpun juga kalau misalnya oleh ya misalnya Cindy ya, Jessie, si Jose laparnya kayak apapun, jadi kalian harus nggak boleh mencuri ya. Walaupun kamu itu lapar kayak apapun, tahan, bikin puasa aja ya. Latihan puasa, jangan mencuri, nggak boleh mencuri uang orang lain, nggak boleh juga mencuri uang nenek atau kakek ya, nggak boleh. Jadi walaupun kamu nggak punya uang, pengen jajan ya udah, nggak usah jajan lah, nggak punya duit kalau nggak, jangan minta. Misalnya orang tua nggak punya duit langsung mencuri, nggak boleh ya, kayak gitu. Jadi anak harus jujur. Apa tadi? Jujur. Jadi anak harus jujur ya. Nanti akan membawa kalian besar, itu akan membawa nantinya kesuksesan kalau kamu jujur semua ya. Modalnya apa tadi? Jujur ya. Nah jadi walaupun misalnya nggak punya duit nih, nggak jajan nggak apa-apa, yang penting jujur ya. Nah tuh kata Cindy ya, hebat Cindy, yang penting jujur. Nggak boleh apa tadi? Nggak boleh mencuri punya orang lain atau punya saudara, punya orang tua, nggak boleh mencuri ya. Apa hukumnya? Dosa tuh ya, nggak boleh mencuri, dosa ya, dalam agama Islam dosa. Juga nanti terbiasa, nanti kebiasaan buruk ya, nggak boleh nanti ke bawah sampai besar. Jadi kalau nggak punya uang ya udah, nggak jajan nggak apa-apa, hitung-hitung puasa ya, puasa lebih baik, yang penting jujur. Jadi anak yang baik, anak yang soleh tuh ya. Nanti kalau udah besar merantau kemana-mana, disenangi orang, sukses. Kalau jadi anak yang jujur ya, jadi orang yang jujur, orang pada senang, dipercaya sama orang ya. Kalau nggak jujur nanti nggak dipercaya sama orang ya, susah nanti lagi kerja dipecat karena perilaku kita yang nggak jujur. Maka dibiasakan jadi harus jadi anak baik, anak yang soleh dan soleha. Nah, jadi modalnya tadi apa? Jujur, modalnya kejujuran ya. Jadi kalau nggak punya uang jangan mencuri, nggak boleh mencuri ya. Jangan dibiasain, itu kebiasaan buruk, nggak boleh. Itu mah bisikan setan, harus dibuang jauh-jauh ya. Nggak boleh dengerin tuh. Jadi anak kecil dari sekarang sejak dini harus belajar jujur ya. Kalau misalnya orang tua sibuk, dibantu kerjaannya ya. Jadi kalau orang tua repot, bantuin. Jangan banyak main, jangan banyak nonton TV ya. Nah ini sahabat Edi Jaya Gudang Lagu ya, anak-anak saya ini 4 anak nih, banyak masih kecil-kecil. Jadi harus kita didik, kita kumpulin sesekali waktu gitu. Jadi kita kalau punya anak tuh jangan dilepas kayak kambing aja, kayak bebek, udah kemana, nggak diberi arahan, nggak diberi nasihat. Ya ini yang bahaya nih, gedenya udah kacau balau, nanti hancur. Dia nggak mempunyai bekal ilmu-ilmu dari orang tuanya, masalahnya nggak punya nasihat dari orang tuanya, nggak diajarkan kejujuran, nggak diajarkan tentang masalah dosa dan pahala. Jadi kalau kita mau cari pahala harus bantu orang
tua ya, sini harus bantu bunda ya. Jadi harus bantu orang tua itu dapat pahala ya, bantuin jualan, bantuin nyuci ya, bantuin masak, tuh bantuin gosok, itu dapat pahala. Jangan mencuri ya, nggak mencuri dapat dosa tuh, nanti dapatnya kenanya dosa. Kalau dosa masuk ke neraka, ini nggak boleh ya. Jadi harus sopan santun sama orang tua ya, gitu ya sahabat Edi Jaya Gudang Lagu ya. Jadi kita emang punya anak itu harus kita berikan arahan dan nasihat-nasihat kalian nanti menjadi dewasa, dan agar tertanam sampai dia kelak menjadi dewasa. Jadi dia sudah tertanam dari orang tuanya itu ya, atas nasihat atau bimbingan. Karena kalau kita itu tidak membekali nasihat ya atau ilmu, jadi anak itu yang ada bingung, dia ini mau ke arah mana gitu ya, dia mau ke mana gitu, dia tidak punya planning, tidak punya bimbingan, tidak punya arahan dari orang tua. Makanya ya, anak-anak sekarang itu kebanyakan ya kadang sama orang tua ya nggak bisa diatur, melawan ya, karena orang tuanya sendiri juga tidak membimbing ya, tidak mengajarkan sopan santun, tata krama sama anak-anaknya ya. Masa bodoh, cuek, yang cuman hanya memberi nafkah ya, jajan, makan, udah. Jadi perhatikan masalah pendidikannya di rumah. Jadi di rumah juga itu anak-anak harus kita berikan pendidikan ya, sesuai dengan kemampuan orang tua masing-masing ya. Ya seperti belajar sekolah ya, belajar ngaji, seperti ya nasihat-nasihat perlu kita ceramahi, kita bekali ilmu-ilmu agama untuk masa depan dia kelak menjadi dewasa. Jadi dia tidak bingung, dia punya pegangan ya. Oh iya, orang tua saya dulu menasihatkan saya harus jujur, harus begini, harus baik sama orang, harus punya etika, punya sopan santun, tidak boleh mencuri. Nah itu dia udah tertanam di otaknya. Jadilah maka dia anak yang terarah, anak yang terdidik, anak yang terbimbing. Jadi dia udah punya konsep sendiri, dia udah punya planning sendiri. Nanti ketika dia besar harus gimana dia membawa dirinya, harus bagaimana dia bersikap terhadap orang gitu. Dia bisa menguasai situasi dan kondisi kelak jikalau misalnya orang tuanya sudah tidak ada. Karena kita sudah membekali ilmu ya kepada anak-anak kita, itu juga ilmu yang positif juga ya, itu juga menjadi pahala buat orang tuanya. Kelak anaknya menjadi anak soleh yang mendoakan kepada kita, membacakan Al-Fatihah, mengirim Al-Fatihah, itu suatu perbuatan amal soleh anak kita kelak kita sudah tidak ada di dunia. Jadi amal itu tidak ada habis-habisnya, itu amal soleh itu ya, amal soleh kan, anak jariah tuh. Sini nih jangan bercanda, nggak boleh begitu, dengerin yang ngomong ya, nggak boleh bercanda sendiri. Jadi biar tahu ya. Jadi amal yang tidak terputus itu ya diantaranya tadi ya anak soleh tuh. Nah jadi biar anak-anak itu juga bisa mendoakan kita ya, kita semasih sehat kita mendoakan anak-anak kita, dan nanti kalau kita udah nggak ada di dunia juga dia kembali mendoakan kita. Jadi anak-anak ingat ya, nanti misalnya nih kalau kelak nanti kalian besar dewasa ya, nanti misalnya orang tua kalian nggak ada nih, dengerin Cindy, Jesse. Jadi kalian harus bisa kirim Al-Fatihah ya. Itu buat orang tuanya masing-masing ya, belajar nanti ya. Dewasanya inget ya, udah tertanam dari sejak kecil ya. Misalnya kalau nggak ada nih bapak ibu, nah misalnya udah di dunia nggak ada atau kakek nenek saudara, bisa kirim Al-Fatihah ya, biar dia masuk surga. Jadi sering kirim Fatihah ya, Al-Fatihah kalau habis sholat ya. Nah, ya udah, oke sahabat Edi Jaya Gudang Lagu ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe dan klik gambar lonceng, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.